Halo sobat YouTube, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah program sederhana, yaitu program menghitung luas persegi panjang. Jadi bahasa pemrogramannya yaitu bahasa pemrograman C, dan aplikasi yang kita gunakan itu Turbo C++. Ini dia teman-teman aplikasinya. Kita klik Turbo C++. Kemudian kita start Turbo C++. Nah, begini, berhubung dia sudah file baru, jadi langsung aja kita ketik include studio.h. include conio.h. Jadi teman-teman, kegunaan dari include ini yaitu berisi kumpulan fungsi atau perintah yang akan kita panggil nanti di program kita. Ingat ya teman-teman, berisi kumpulan fungsi atau program yang dapat kita panggil di program kita. Dan hanya kedua include ini saja teman-teman yang kita masukkan, hanya kedua include. Oke, diingat ya teman-teman, hanya dua include ini aja. Kemudian kita ketik void main, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Sorry teman-teman. Kemudian kurung kurawal. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari void main. Void main itu disebut juga deklarasi dari badan program, di mana disinilah kita akan mengetikkan program yang nanti akan kita jalankan teman-teman. Dan lambang kurung kurawal ini berfungsi sebagai in P, L, L besar, sorry teman-teman, L besar, titik koma. Ini kepanjangannya dari integer, dimana integer itu adalah tipe data bilangan bulat dalam bahasa C. Kan kita akan membuat sebuah program sederhana, kan, program menghitung luas persegi panjang. Jadi variabel yang kita masukkan yaitu variabel P, variabel L, dan variabel L kecil, variabel L besar, dimana P ini disebut panjang, L ini disebut lebar, L besar dia disebut luas. Kemudian kita ketik CLRSCR, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, saya akan menjelaskan CLRS itu berfungsi untuk membersihkan layar ketika program dijalankan di layar. Ingat ya teman-teman, CLRS itu berfungsi untuk membersihkan layar ketika program dijalankan nanti di layar. Kemudian kita ketik print, buka kurung, kita ketik panjang, kita spasi. Segini aja sudah cukup teman-teman. Sorry teman-teman, titik 2, petik 2, tutup kurung, titik koma. Kita spasi. Segini aja sudah cukup teman-teman. Scan. Tutup kurung, titik koma. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman kegunaan dari yang saya ketik barusan, yaitu
print ini berfungsi sebagai perintah untuk menampilkan pesan di layar. Ingat ya teman, print itu berguna untuk menampilkan pesan di layar. Sedangkan scan berfungsi atau perintah yang dapat menyimpan nilai ke dalam variabel. Ingat ya teman-teman, scan itu merupakan perintah untuk menyimpan nilai ke dalam variabel. Dan lambangnya ini teman-teman, kayak lambang persen ini itu menyatakan tipe data apa yang kita gunakan. Jadi tipe data yang kita gunakan yaitu i atau integer. Print lebar, kita masukkan lebarnya, kemudian kita sesuaikan aja teman-teman. Oke, tanda petik 2 titik koma, sesuaikan aja teman-teman. Scan dan jangan lagi P teman-teman, kita masukkan yang L. Dan ingat teman-teman, kan kalau L kecil itu dilambangkan dengan L kecil dan L besar itu dilambangkan dengan L besar. Teman-teman, L kecil itu melambangkan lebar dan L besar itu melambangkan luas, variabel yang melambangkan luas. Ingat ya teman, di sini kadang ada salah, makanya program itu kadang mau nggak jalan teman-teman. Kemudian L sama dengan, kita masukkan rumus dari luas persegi panjang, yaitu P kali L titik koma. Kemudian kita ketik print luas, kita sesuaikan aja teman-teman dengan yang di atas ini. Koma L besar tutup kurung titik koma. Kemudian kita ketik gets. Dimana teman-teman gets itu berfungsi untuk menahan program sampai kita menahan sembarang tombol, barulah program akan dilanjutkan. Ingat teman-teman, gets itu yaitu menahan program sampai kita menahan sembarang tombol, barulah program akan dilanjutkan. Ini teman-teman, ini gets yang ini. Oke, kemudian kita buat lambang kurung kurawal juga. Tadi kan ini kan lambang kuralnya agak terbuka, lambang kurawal terbuka, dan sekarang yang artinya start atau permulaan dari program, dan program itu harus diakhiri kan teman-teman. Nah, jadi lambang yang kita gunakan yaitu lambang kurung kurawal tertutup. Oke, untuk kita menguji program ini jalan atau tidak, kita klik yang compile. Ini teman-teman, success, press any key. Jadi teman-teman, jika dia sukses, begini dia tampilannya teman-teman. Jadi kalau dia programnya gagal, akan ditulis error di sini teman-teman, error. Ingat ya teman-teman, benar gak sih kalau luas itu rumusnya panjang kali lebar? Nah, kita untuk mengujinya kita klik yang menu ini, run. Kita misalkan panjangnya persegi panjang itu kita misalkan 4 dan lebarnya kita misalkan 8. Pas kan teman-teman, 4 kali 8 itu kan 32 kan teman-teman, pas kan? Oke, kita buat satu pernyataan
kelihatan lagi. Kita buat dia ke angka ratusan teman-teman. Misalnya contohnya 212, lebarnya 100. Nah, 21.200 luasnya. Paskan teman-teman. Dan demikianlah video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe teman channel saya ini, supaya saya bersemangat lagi membuat video saya yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman semuanya.